Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Seman Sangkar, aku Mafaza. Di sini aku akan memperkenalkan kepada kalian semua tentang kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan di SMA Negeri 1 Karanganyar. Ada banyak banget loh. Ada bagi-bagi takjil, ada buka bersama, ada kajian akbar, terus ada baksos dan juga ngobrol-ngobrol santai ini. Dan sore ini aku gak sendiri. Sama siapa aja? Yuk kenalan. Halo semuanya, perkenalkan aku Safa. Di ngobrol santai kali ini, kita bakalan nemenin ngabuburit kalian, pastinya dengan pembicara yang Masya Allah banget, Bapak Israfil, guru kita tercinta. Halo Pak Israfil. Halo. Nah di sini kita nggak cuma bertiga nih, kita ditemenin teman-teman OSIS yang ikutan nyimak ngobrol asik pada kali ini. Nah, seperti pada Ramadan sebelumnya, Seman Sakar akan membuat konten seputar Ramadan nih. Nah, kali ini kita bakal kepoin tentang Ramadan bareng Pak Israfil. Sebelum kita kepo-kepo nih Pak, mungkin Bapak Israfil bisa ngasih tahu dulu nih tentang apa sih itu bulan Ramadan ke kita semua? Ya, kita akan mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat as-sihat wal faraq, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kemudian nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Dan yang paling indah adalah nikmat diberikan umur panjang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam terlupa kita antarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Sahabat Seman Sakar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sini seperti dari tahun ke tahun kita akan berbicara tentang bulan puasa atau Ramadan. Kadang banyak pengertian tentang bulan puasa, ada beberapa pengertian menjelaskan tentang bahwa bulan puasa adalah bulan menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Ada juga yang menjelaskan menahan sesuatu yang diinginkan, atau salah satunya dilarangnya suami istri bergaul di siang hari. Kemudian meminum, atau ada hal-hal yang belum diketahui oleh anak-anak. Seperti contohnya zaman sekarang ada namanya bukber. Kadang nanti kan cewek cowok boncengan yang bukan mahramnya. Nah itu batal atau enggak? Membatalkan apa enggak? Atau mengurangi ibadah nilai pahalanya. Itu tentang bulan puasa. Sedangkan dalilnya jelas bahwa ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Jadi ini hadis dalil dari Al-Qur'an menjelaskan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan sebagai orang tua bisa juga menjadi sebuah kurikulum untuk mendidik anak. Walaupun syarat berpuasa adalah balik, tapi anak kecil juga bisa dilatih untuk berpuasa Ramadan. Mungkin itu singkat untuk sedikit. Nanti ya, yang lebih lanjutnya kita ngobrol tentang hukum, apa yang membatalkan, atau fadilah-fadilah yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Mungkin itu sedikit. Oke, terima kasih Pak Israfil. Jadi seperti yang sudah Pak Isa paparkan ya teman-teman, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, dan tempat atau waktu di mana seluruh umat muslim ini berpuasa. Tapi
Pak Is, saya tuh jadi kepo. Kenapa ya akhir-akhir ini tuh awal bulan Ramadan atau 1 Ramadan itu tuh bisa beda-beda gitu? Kenapa itu bisa terjadi gitu, Pak? Ya, coba kita kupas. Dari tahun ke tahun kita selalu mengalami perdebatan tentang penentuan 1 Ramadan. Ya. Ada yang berpendapat kalau yang menggunakan metode hisab teman-teman dari Muhammadiyah. Ada yang menggunakan metode ru'yatul hilal, melihat bulan dengan mata telanjang. Itu pada zamannya Nabi. Tapi sekarang karena wilayahnya sudah canggih IT, maka digunakannya alat-alat modern. Tapi yang menjadi substansi di sini adalah antara ru'yah dengan hisab sama-sama benar. Selama itu masih dalam koridor metodenya sama dan pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jauh lebih bagus dua-duanya dipakai. Maka di sini saya pribadi kayak awal masuk puasa selalu mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu sidang isbat. Walaupun saya sendiri pernah belajar S1 S2 di Muhammadiyah, tapi sedikit tidak mengikuti arah metode tentang hisab di Muhammadiyahnya, tapi lebih saya kepada pemerintah menunggu sidang isbat. Yang di sini adalah sama-sama, asalkan satu, niatnya dijaga. Jangan, kan ada semboyan sekarang puasa duluan, puasa keri lebarannya duluan. Nah, itu nanti menyebabkan niat puasanya menghilang. Tapi apapun itu, penentuan Ramadan ini apakah menggunakan hisab atau ru'yatul hilal itu sama-sama benar dan sama-sama banyak dalilnya. Tapi kalau kita simak videonya Gus Baha, beliau lebih mengambil hisab jauh lebih baik daripada ru'yatul hilal. Mungkin itu sedikit. Oke, jadi teman-teman mau Ramadannya duluan atau belakangan, yang penting kita tuh ada sumbernya ya, harus apa ya, ada harus dalilnya. Ya, jadi semuanya benar dan gak usah diperdebatkan lagi. Jangan ikut-ikutan. Oke, siap. Oke Pak Is, nah itu kan tadi soal penentuan hari pertama Ramadan ya Pak. Nah saya ada pertanyaan nih Pak, kenapa sih kok jumlah rakaat salat tarawih itu bisa beda-beda? Ya, ini juga masih dalam perdebatan banyak ketika tahunan. Kenapa kok tarawih itu masih ada yang 23 atau 11? Nah, histori tarawih ini hukumnya tidak wajib. Pada zaman Nabi itu tidak ada sholat tarawih itu jamaah, tidak ada. Jadi sholat tarawihnya sendiri. Kalau tidak salah zaman Abu Bakar karena Umar bin Khattab yang kemudian mengumpulkan semua sahabat untuk sholat berjamaah dengan jumlah yang ditentukan 23 ada. Hadis yang menerangkan tentang 11 ketika Aisyah ditanya berapa jumlah sholat malamnya Nabi, 8:3. Jangan tanya lamanya karena sholatnya Nabi itu lama sampai kakinya bengkak. Kalau di madhab Imam Syafi'i menjelaskan tentang rakaat, berapapun rakaat, 23, 2 witir kemudian 1. Sah, sama-sama punya dalil yang sah dalam hukum fikih, karena ini ibadahnya ibadah sunnah, bukan yang wajib. Kecuali ibadah wajib, tidak ada perdebatan dalam hukum ibadah wajib. Tapi kalau dalam hukum ibadah sunnah, dia kebenarannya tidak mutlak. Selama kebenaran itu bisa diperdebatkan dan punya dalil nas masing-masing, seperti tadi yang di awal, orang menggunakan metode hisab, dia punya dalilnya ini loh, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Yang menggunakan ru'ya, ini loh dalilnya, ini ininya. Nah itu sama-sama kita harus terima, karena itu ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Beda halnya dengan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib tidak bisa diperdebatkan. Kalau bulan puasa itu wajib berpuasa bagi orang yang balik, maka hukum puasanya wajib. Gimana kalau ada orang yang membatalkan secara sengaja? Nah itu tidak boleh. Ya dari situnya aja. Mau coba 23, nanti ke masjidnya Pak Is, insya Allah 23.
Kalau yang teman-teman Muhammadiyah 11. Cuman yang menjadi pertanyaan, ada yang 11 jauh, yang 23 jauh lebih tepat daripada yang 11. Karena amin 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 amin. Jadi gitu ya, Fa, penjelasan tentang berapapun rakaatnya. Ya, berapapun rakaatnya nggak perlu Ya, didebatkan ya Pak. tidak Karena usah semuanya selama baik. itu ada dalilnya. Kalau mau coba nanti ada sholat yang 23 rakaat, satu malamnya 30 juz. Satu malam 30 juz. Pegel Pak. Itu di Pondok Temboro, di pondoknya alumni sini dulu ada satu kelas 1 yang mondok di sana. Jadi satu malam 30 juz, 23 rakaat. Mantap. Silakan dicoba. Itu ya, Pak, tentang rakaatnya. Dan sholat taraweh ini hukumnya masih sunnah. Kamu mau ngerjakan di masjid, boleh. Di rumah juga boleh. Berjamaah boleh. Sendiri juga boleh. Tapi sebagian para ulama ahlu fikih, contoh Imam Syafi'i, jauh lebih baiknya di wilayah situ ya di musola. Harus sholat di masjid berapapun rakaatnya. Jangan karena di situ 23 kemudian kamu menghindari nyari yang 11. Itu salah. Tidak boleh bahkan. Jadi segitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau bisa saya simpulin ya Pak Is ya, mungkin Pak Is bisa nanti cross check lagi ya. Kalau soal fikih, apalagi fikih-fikih yang sunnah gitu tuh sebenarnya semuanya tuh benar. Yang penting ada dalil, ada sumbernya. Jadi ya lagi-lagi yang mungkin selama ini kita perdebatkan tuh nggak perlu lagi kita perdebatkan ke depannya gitu. Oh iya Pak Is, ini mungkin agak lucu sih ini pertanyaannya. Jadi akhir-akhir ini, enggak akhir-akhir sih, jadi udah lama kalau sering saya dengar atau mungkin teman-teman juga sering dengar soal berbukalah dengan yang manis-manis. Kayak jadi tren gitu. Nah, Pak, jadi kayak tren, jadi iklan juga Iya, gitu-gitu. betul. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak dalil yang menyatakan bahwa kita tuh emang harus berbuka dengan yang manis-manis gitu? Gimana ya? Kalau dilihat dari perilaku kan sunnah itu kan dilihat dari apa yang dilakukan Nabi, termasuk perilaku, termasuk apa yang diperbuatnya. Nah, Nabi kalau berbuka puasa itu hanya dengan satu kurma. Nah, kan itu sudah terjawab. Kurma itu manis apa enggak? Iya. Manis. Iya. Dengan madu. Itu aja kalau Rasulullah. Sahabat juga dulu seperti itu. Dan saya pernah nyoba tahun lalu. Saya selalu menyediakan kurma plus madu. Kurma 3, nanti madu 1 sendok. Itu hampir sama kok, kandungan dengan 1 piring nasi. Biasa aja. Kalau saya pernah nyoba sahur paling 1 sendok, kemudian 3 kurma. Pagi saya nyoba olahraga, nyepeda keliling Karanganyar. Yes, kuat. Aman Pak, aman. Aman-aman. Tapi tidak tahu anak-anak sekarang kan bukanya Iya. penuh, Betul. penuh. Es teh, kilor ini semua. Jadi tren kan Pak. Keren Jadi gorengan. takjil. Sebenarnya ya, yang lebih disunahkan adalah memang yang manis-manis. Dokter Zaidul Akbar juga itu menyarankan memakan kurma dengan semangka karena terdapat kalsium apa di situ. Maka lebih banyaknya menyarankan dengan yang manis-manis. Kalau hadis atau nas mungkin saya enggak, wallahu a'lam. Tapi kalau dilihat dari perilaku Nabi, bukanya dengan kurma, berarti memang yang didahulukan adalah yang manis-manis. Jadi itu Mbak Mafaza. Oke, terima kasih banyak Pak Is. Jadi jangan lupa ya teman-teman, bukanya kurma gitu. Jangan sampai malah yang manis-manis semua ya Pak ya, es apa-apalah jadi itu mah jadi gak sehat ya Pak. Sehat-sehat. Ya. Oke Pak Is, kan Ya. tadi udah seputar berbuka nih. Ada pertanyaan lagi. Nah, kalau sebelum azan maghrib waktu kita sahur itu kan sering ada pengumuman imsak. Imsak. Ya? Azan Dari subuh. oh iya dari azan subuh itu itu ada pengumuman imsak dari Insaf, masjid. ya. Nah, sebenarnya kita tuh masih boleh makan nggak sih Pak waktu imsak? Iya benar sih. Banyak yang ini ya, Iya. ada yang bilang nggak boleh, ada yang Kayak bilang udah boleh. stop makannya udah imsak gitu kan sering kita dengar kayak gitu kan. Kalau kata imsak sebenarnya diambil kata menahan sebenarnya. Imsak amsaka yumsik itu kan menahan.
atau dalam kultur orang Jawa atau orang manapun itu menandakan akan masuk tanda selesainya untuk sahur. Tapi kata-kata imsak itu selesainya itu pas adzannya. Jadi ketika kalian baru makan, mendengar kata-kata imsak, itu masih diperbolehkan makan. Kecuali setelah makan, dalam posisi makan, kalian tiba-tiba adzan, nah maka di situ baru wajib berhenti. Nah kata-kata imsak itu peringatan sebenarnya, peringatan untuk persiapan. Mendekati azan. Sedangkan para ulama ada sebagian itu bahwa batas imsak itu azan. Maka azan itu selesai. Tapi tinggal pemahaman orang sih mau ngambil. Kalau ada orang yang menganggap bahwa kata-kata imsak itu batasan dari sahur, ya monggo. Tapi saya pernah melihat penjelasan Ustadz Adi Hidayat bahwa kata imsak itu berhenti pada azannya, azan sholat subuh. Di situ Mbak Mafada sama Mbak Safa kata imsak. Kalau pada posisi kata imsak masih belum habis, habiskan. Halal ya Pak ya? Halal. Habiskan sebelum azan. Kalau setelah azan selesai semuanya. Jadi gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau denger imsak nih ya, berarti kita masih boleh Masih makan boleh. Sebelum azan berkumandang. Kalau sudah azan berarti Harus berhenti. Terus yang menjadi pertanyaan, kalau masih dikunyah apa terus dimuntah? Ya enggak juga. Harus Ya, ditelan. ditelan. Sudah azan terus dimuntah enggak? Dihabiskan selesai. Habis itu masuk gigi kita salat subuh. Oke, Ada mungkin lagi? sekian sih Pak pertanyaan dari kami. Mungkin ada teman-teman yang masih penasaran nih sama Ramadan gitu loh. Masih penasaran seputar Ramadan. Atau ada yang masih ragu tentang Ya. puasanya, keterima atau enggak, tentang niatnya. Silakan mumpung. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, boleh yang mau tanya? Oh ya Pak Is, saya izin bertanya. Kalau sebelum puasa itu biasanya kan ada padusan ya Pak. Di tempat Bapak ada nggak sih yang namanya padusan? Lalu hukum mengenai padusan. Udah itu aja, terima kasih Pak. Oke, seputar padusan nih Pak Is. Boleh dijawab Pak Is? Boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padusan. Ya. Harus membedakan antara budaya dengan agama. Jadi jangan disatukan. Jadi hukum itu ditanya bukan boleh atau endaknya. Karena hukum dalam Islam itu ada 5, halal, haram, mubah, makruh. Nah padusan ini kita klasifikasikan sebagai culture, kan budaya. Cuman kalau di pengertian yang saya baca dari pengertian padusan itu kan, kalau ada orang-orang terdahulu itu padusan itu kayak mandi dari hadas kecil atau besar, atau menyucikan diri persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Itu arti dari padusan, baik itu dari kamus bahasa Indonesia atau literasi-literasi. Tapi dari perkembangan zaman kan terjadi perubahan itu. Nah, padusan sekarang itu dijadikan ajang bagi anak-anak modern sekarang. Saya pernah datang ke satu kolam, itu kayak tempat bukannya menyucikan tapi malah menambah dosa. Malah menambah dosa. Nanti sama pasangannya romantis, kemudian di situ mandi bareng dengan berbagai macam orang. Nah itu dalam Islam kan sudah beda hukumnya. Tapi kalau dilihat dari histori dulu, nah orang-orang terdahulu padusan ini mandi besar dari hadas kecil dan hadas besar, menyucikan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Jadi harus dibedakan. Kalau selama padusan itu tidak melanggar dan menganggap bahwa itu adalah kultur orang-orang terdahulu yang harus dilestarikan, ya sah-sah saja. Selama yang tadi saya jelaskan, kalau padusannya bareng terus
dengan orang yang bukan mahramnya. Beda cerita. Nah, itu sudah beda hukum, kan itu sudah beda lagi. Tapi kalau memang niat menyucikan diri agar memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan suci, ya sah-sah saja sih. Nek bagi saya. Karena saya orang timur. Kalau orang timur belum enggak ada. Saya baru mengenal kata-kata padusan dan culture budaya sebelum bulan Ramadan itu ya seperti itu. Kalau di tempat saya ada pawai menyambut bulan Ramadan atau sedekah atau hal-hal yang lain. Tapi kalau padusan enggak ada. Baru di sini. Dan cukup meriah. Pernah saya hadir di Cokro. Padusan. Tapi sayang penyanyi dangdut. Nggak jadi berarti Pak? Nggak jadi. Nanti nggak jadi suci malah dosanya banyak. Saya pernah diajak sama temen dulu zaman kuliah. Ini pengalaman pribadi, ayo padusan. Ikut, hadir. Ternyata ya tadi menyalahgunakan arti. Jadi memang terjadi perubahan zaman yang kemudian nilai histori yang harusnya substansinya itu masih berlaku, tapi menghilangkan itu tadi. Bukannya suci malah nambah dosa. Tapi selama itu dianggap bahwa hanya sebuah culture budaya, tidak melanggar akidah dan syariat, ya sah-sah saja. Itu silakan. Oke, Ada lagi? Sekian sih Pak pertanyaan dari kami. Mungkin ada teman-teman yang masih penasaran nih sama Ramadan gitu loh. Masih penasaran seputar Ramadan. Atau ada yang masih ragu tentang puasanya, keterima atau enggak, tentang niatnya. Silakan mumpung. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, boleh yang mau tanya? Izin bertanya Pak, apa aja sih hal-hal ataupun keutamaan yang sebaiknya dilakukan di bulan Ramadan? Nah, selanjutnya nih Pak ada pertanyaan yang terakhir nih. Gimana tanggapan dari Pak Is tentang hal-hal yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini? Ya, bismillah. Ada beberapa hal, amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan dan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memperbanyak tilawatil Quran. Kan ada metode kalau mau hatam 1 kali berarti sehari 1 juz. Kalau mau hatam 2 kali sehari 2 juz. Kalau mau hatam 3 kali sehari 3 juz. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Karena dilipat gandakan. Ada target yang harus dicapai. Kalau di bulan-bulan lain kita tidak ada target, di bulan Ramadan harus ada target. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah. Karena memberi makan orang-orang yang berpuasa itu kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sedekah. Kemudian yang ketiga adalah sholat malam. Ada beberapa para ulama dulu dia tidak ikut sholat taraweh berjamaah, tapi dia lakukan sholat 1 malam suntuk. Itu diperbolehkan. Kemudian menjaga lisan. Nah, ini hal-hal yang beberapa hal yang sedikit, walaupun di dalam bulan Ramadan itu masih banyak hal-hal yang harus dilakukan. Tapi paling tidak hal yang besar ini, tilawatil Quran, kemudian menjaga pahala Ramadan tadi, kemudian sedekah, infak, memberikan bagi takjil yang dilakukan oleh teman-teman ini nanti kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit mungkin, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman. Ayo, sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, dikencengi lagi baca Al-Qur'annya, sedekahnya dan yang lain-lainnya. Mungkin itu sedikit. Oke Pak Is, terima kasih banyak ya Pak Is sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman ngobrol asik pada hari ini. Semoga materi yang diberikan oleh Pak Is dapat menambah pengetahuan kita semua. Dan juga kita jadi jauh lebih dekat lagi dengan Ramadan. Oke, sebelum kita tutup nih ya teman-teman, jangan lupa nih kepoin Ganesha Podcast. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen biar kalian tuh gak ketinggalan tentang kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan di SMA Negeri 1 Karangano. Semangat puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.